Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Nurhayati Purba MPD, berasal dari Sekolah SD Swasta Nurul Hasanah. Dari hasil rapor pendidikan yang menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar Swasta Nurul Hasanah masih tergolong rendah. Data dari rekapan pendataan kemampuan siswa yang telah saya lakukan khususnya di kelas saya memperlihatkan bahwa sebagian besar anak masih mengalami kesulitan dalam memahami bacaan sederhana, baik dari segi pemahaman isi maupun kemampuan numerik menarik kesimpulan. Demikian pula dalam numerasi. Cukup banyak siswa yang masih merasa cemas ketika berhadapan dengan soal berhitung atau masalah matematika yang sederhana. Ketika saya melakukan pemetaan, sekitar setengah dari jumlah siswa berada pada kategori dasar untuk kemampuan membaca pemahaman. Sementara kemampuan numerasi mereka juga masih mayoritas pada level kategori cukup. Bahkan ada beberapa yang masih tergolong sangat rendah. Data ini semakin menguatkan bahwa intervensi sederhana dan berkesinambungan perlu dilakukan di kelas. Karena fenomena ini saya langsung merasakan dalam keseharian bahwasanya banyak siswa yang menganggap membaca adalah kegiatan membosankan, hanya sebatas kewajiban menghafal teks. Sementara itu, matematika dianggap menakutkan, penuh dengan rumus, dan sering membuat mereka cepat menyerah. Berikut adalah gambaran grafik rapor pendidikan SD Swasta Nurul Hasanah dan rekapan kemampuan pendataan literasi dan numerasi siswa yang bisa kita lihat sama-sama bahwa rata-rata kemampuan siswa masih dalam kategori rendah. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, saya menemukan berbagai tantangan yang cukup signifikan terkait capaian literasi dan numerasi anak-anak. Tantangan pertama adalah minat baca siswa yang rendah. Banyak anak menganggap membaca sebagai aktivitas membosankan. Mereka membaca hanya sekedar memenuhi instruksi guru, bukan karena kebutuhan atau kesenangan untuk mereka. Alhasil berdampak pada kemampuan memahami teks, menarik informasi penting, dan menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman sehari-hari masih sangat terbatas. Dan tantangan yang kedua adalah kecemasan terhadap matematika. Bagi sebagian siswa, angka seolah menjadi hal yang menakutkan. Mereka cepat merasa tidak mampu untuk melaksanakan atau menyelesaikan soal yang diberikan, baik itu secara numerasi maupun literasi, bahkan yang sederhana sekalipun. Rasa takut ini yang akhirnya membuat mereka enggan mencoba, sehingga pemahaman konsep dasar berhitung tidak berkembang dengan maksimal. Dan tantangan yang ketiga adalah kurangnya rutinitas singkat yang konsisten. Pembelajaran di kelas sering dilakukan hanya sebagai berfokus pada materi utama, sehingga waktu khusus untuk melatih literasi dan numerasi yang bisa dilakukan sederhana dan berulang jarang dilakukan. Padahal keterampilan ini akan berkembang justru melalui latihan singkat yang dilakukan terus-menerus setiap hari secara konsisten. Berikut akan saya rincikan kegiatan dari Bianca. Selamat menyaksikan. Kartu Bianca. Kartu Bianca itu artinya bicara angka dan data. Oke, nah caranya adalah nanti Umi sering sebelum pembelajaran Umi akan memberikan kartu, oke? Di mana kartu ini terdiri dari kartu Biancanya, oke? Kemudian nanti ada kartu soal, lalu ada kartu jawaban, ya. Nah caranya gimana? Caranya itu pada saat nanti Umi memberikan kartu Bianca, di belakangnya ini ada bacaan, ya? Ada bacaan. Karena bacaan ini adalah yang perlu kalian pahami, karena di sini kita akan Umi ingin kalian itu meningkatkan memahami suatu cerita, memahami suatu kalimat. Tapi terkadang ada yang nggak bisa memahami. Ya? Nah, jadi dengan adanya kita sering-sering membaca soal cerita dan memahami cerita, kalian itu bisa meningkatkan kemampuan kalian. Oke. Setelah guru mengarahkan terkait tentang program Bianca, kemudian siswa mendapatkan 3 kartu yang terdiri kartu Bianca, kartu soal, dan kartu jawaban. Lalu siswa bersama dalam rekan kelompoknya berbincang-bincang terkait soal ataupun bacaan yang ada di kartu Bianca, dan siswa bersama dengan rekan dalam satu kelompok mendiskusikan
jawaban dari soal yang sudah ditentukan di dalam kartu soal. Dan hasil dari bincang-bincang atau diskusi siswa dituliskan di dalam kartu jawaban. Selanjutnya, siswa yang telah menyelesaikan kegiatan mempresentasikan hasil dari kartu jawaban mereka ke depan kelas. Siswa bersama-sama membagi tugas untuk bisa mempresentasikan program Bianca, di mana siswa yang pertama membacakan artikel yang ada di kartu Bianca, siswa kedua membacakan soal yang ada di kartu soal, dan siswa ketiga membacakan jawaban dari penyelesaian atau hasil diskusi mereka dalam kelompok. Dan siswa keempat menuliskan jawaban di papan tulis. Nah, itu adalah struktur dari program Bianca. Inovasi pembelajaran melalui program Bianca, Klub Literasi Numerasi Harian, Bincang Angka dan Kata, telah memberikan solusi nyata atas permasalahan rendahnya budaya literasi dan numerasi di lingkungan SD swasta Nurul Hasanah. Melalui strategi struktur dan konsisten yang diterapkan setiap hari, siswa tidak hanya mengalami peningkatan kemampuan akademik secara signifikan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi yang sangat dibutuhkan di abad 21 ini. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa inovasi tidak harus rumit atau mahal, melainkan harus menyentuh kebutuhan real, nyata, kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut, dan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan semua pihak termasuk guru, siswa, dan orang tua. Harapan dari program ini adalah dapat menjadi inspirasi bagi pendidik lain untuk terus menciptakan metode pembelajaran inovatif yang kontekstual dan berdampak luas bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional ke masa depan. Demikian program Bianca dari inovasi pembelajaran tahun. Di dalam kelas anak-anak telah menerapkan pelajaran tentang Bianca. Bianca ini tentang artikel berita ringan. Anak-anak semakin meningkat literasi dan numerasinya. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya kartu Bianca ini. Terima kasih Bu Eli, tetap semangat. Demikianlah pemaparan mengenai inovasi Klub Literasi Numerasi Harian, Bincang Angka dan Kata atau Bianca. Melalui program ini saya belajar bahwa sebuah kegiatan sederhana jika dilakukan dengan konsisten dan penuh makna dapat memberikan dampak besar bagi kebiasaan membaca, kemampuan numerasi, serta kepercayaan diri siswa. Oleh karena itu, harapan saya dengan adanya inovasi ini dapat menjadi inspirasi untuk terus menghadirkan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Mari bersama kita jadikan literasi dan numerasi sebagai budaya, bukan sekedar kewajiban. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.